Kualifikasian kecerdasan manusia kemampuan daya pikir rasional dan logika. Lebih kurang 80% IQ diturunkan dari orang tua, sedangkan selebihnya dibangun pada usia sangat dini, yaitu 0 sampai 2 tahun. Kehidupan manusia yang pertama. Kecerdasan intelektual menurut Sternberg tahun 2008 adalah sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berpikir menggunakan proses-proses metakognitif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Robin dan Jude, 2008 mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azasna. B. Aspek-aspek kecerdasan intelektual. Menurut Sternberg, kecerdasan intelektual memiliki 3 aspek, yaitu 1. Kemampuan memecahkan masalah, 2. Intelijensi verbal, 3. Intelijensi praktis. C. Faktor-faktornya. Menurut Tirtonegoro, 1. Faktor lingkungan yang terdiri dari gizi yang diperoleh dan pendidikan, 2. Faktor keturunan. Cara meningkatkan IQ, 1. Waktu tidur yang cukup, 2. Melakukan aktivitas fisik, 3. Jangan pernah berhenti belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatinoval. 2. Kecerdasan emosional. Pengertian, menurut Chopper dan Shawov, kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Dan menurut Setiawan, di mana kecerdasan emosi juga merupakan kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, untuk membangun produktif, dan meraih keberhasilan. Yang B, aspek-aspek kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenali emosi diri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, membina hubungan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Ranum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. 1. Faktor internal. Faktor internal ini memiliki 2 sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. 1. Membaca situasi. 2. Mencoba berempati. 3. Tidak takut untuk ditolak. 4. Pandai milih prioritas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Trimei. 3. Kecerdasan spiritual. Pengertian menurut Zohar adalah kecerdasan untuk memecahkan tentang makna dan nilai. Kecerdasan yang membuat perilaku dan hidup memiliki konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan yang lain. Menurut Tony Buzan, kecerdasan spiritual adalah yang berkaitan dengan menjadi bagian dari rancangan segala sesuatu yang lebih besar, meliputi melihat suatu gambaran secara menyeluruh. B. Aspek-aspek inteligensi spiritual. Menurut Yang selanjutnya ada cara melatih kecerdasan spiritual. Yang pertama ada merefleksikan diri terhadap makna hidup. Kedua, mengikuti aktivitas bakti sosial. Yang ketiga, mau menerima dan membuka diri terhadap perubahan
dalam hidup. Yang keempat, ada melakukan kebaikan terhadap orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal tanpa pamrih. Sekian presentasi materi tentang macam-macam kecerdasan. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kami dari kelompok 3 menutup presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Ya, baiklah ya, presentasi tentang kecerdasan intelektual, emotional quotient, and spiritual quotient. Harusnya ketika ada presentasi para audien minimal ada 2 pertanyaan ya, yaitu satu session saya akan ada pertanyaan, satu adalah mahasiswa, yang kedua adalah dari mahasiswi. Terus kemudian nanti ada feedback ya, kaitannya misalkan pertanyaan, nanti misalkan pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini. Kemudian nanti dari pemateri memberikan feedback kepada para audien, nah dengan jawaban-jawaban dari materi ya, dari materi. Sampai di sini para audiens, adakah pertanyaan untuk pemateri tentang SQ? Tidak ada. Itu sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua? Tidak ada pertanyaan? Aduh, kurang apa ya? Sini.
Nanti. Nanti. Ya, nanti ya. Nanti dipersilahkan untuk dua pertanyaan, yaitu satu pertanyaan dari mahasiswa ya. Yang pertama adalah dari mahasiswi, yang kedua mahasiswa yang kedua. Ini ada gangguan ya. Oke. Ya, persilakan. Ya. Oke, nanti ya. Pertanyaan dari Savana ya, yaitu kalau misalkan kecerdasan intelektual itu adalah dari bakat dan minat, nah apakah itu merupakan kecerdasan dari keluarga gitu ya? Ya, ya saya tulis dulu. Nah, nanti silakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tidak ada? Tidak ada ya? Pertanyaan yang kedua tidak ada ya? Izin bertanya, Ibu. Oke, ya saya tulis. Silakan. Namanya? Saya Retno Vivi Arianto. Retno, ya. Ya, silakan. Ya, apakah kecerdasan emosional dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual dan bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kecerdasan emosional bisa mempengaruhi kecerdasan Intelektual. intelektual? Oke, ya, saya jelaskan. Terima kasih kepada dua penanya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kecerdasan intelektual, yaitu diantaranya adalah bakat dan minat. Apakah kecerdasan intelektual itu faktor dari keluarga gitu ya? Oke, bahwa dalam diri manusia itu adalah terdiri dari tiga kecerdasan, yaitu dikenal dengan IQ. Di antaranya adalah intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Yang pertama adalah intellectual quotient adalah yaitu bahwa manusia itu terdiri dari kecerdasan intelektual. Yang mana bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk yang sempurna, yaitu dibandingkan dengan makhluk yang lain, yaitu bahwa manusia adalah diberi akal. Manusia diberi akal, intinya adalah manusia, intellectual quotient adalah manusia memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa itu? Yaitu kecerdasan kognitif. Karena manusia itu terdiri dari tiga pengembangan, artinya bahwa manusia itu adalah terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari segi kognitif adalah manusia itu memiliki intellectual quotient. Manusia itu adalah memiliki intelijensi, artinya bahwa manusia itu terdiri dari beberapa kecerdasan.
Tadi ya, misalkan kata kecerdasan intellectual quotient adalah apa? Yaitu ada manusia yang kecerdasannya adalah pertama adalah jenius, kemudian ke bawah adalah cerdas, sedang, di bawah rata-rata, artinya manusia adalah ada yang memiliki otak idiot, debil, dan autis. Dan ini semua adalah apa? Itu tadi adalah bahwa bakat dan minat ini adalah merupakan bukan masuk dalam intelijensi. Ya. Bakat dan minat itu, kalau bakat dan minat itu adalah masuk dalam afektif. Intelijensi itu adalah maksudnya adalah manusia memiliki kecerdasan tadi ya, yaitu dia jenius, memiliki kecerdasan yang cerdas, dan memiliki kecerdasan dia sedang di bawah rata-rata, debil, idiot, dan debil. Dan ini adalah yaitu faktor dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern adalah yaitu faktor dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah faktor ekstern adalah faktor dari luar. Nah, sehingga bahwa ini adalah faktor yang utama adalah yaitu faktor gen, yaitu faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga ini. Nah, jadi faktor jadi kecerdasan intelijensi quotient itu adalah dipengaruhi oleh dua faktor intern dan faktor ekstern. Yang mana adalah intern adalah yaitu faktor dalam dirinya sendiri. Ekstern adalah yaitu faktor dalam keluarga, faktor lingkungan. Lingkungan itu terbagi menjadi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah kecerdasan emosi itu mempengaruhi kecerdasan intelektual. Betul. Ya, bahwa dari tiga kecerdasan ini, bahwa kecerdasan emotional quotient dan spiritual quotient ini akan mempengaruhi tentang intellectual quotient. Bahwa intellectual quotient itu adalah nilainya hanya 30%. 4 atau ada yang mengatakan hanya 40%. 40% intellectual quotient, emotional quotient adalah 30%, spiritual quotient adalah 30%, sehingga orang itu kalau misalkan mengandalkan hanya otak intelijensi saja, hanya mengandalkan kecerdasan saja, itu tidak akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena masih ada emotional quotient dan spiritual quotient. Artinya bahwa orang yang cerdas itu tidak menjamin yaitu bahwa dirinya itu akan mampu segalanya. Kenapa? Karena bahwa jika orang hanya mengandalkan intelligence quotient adalah yaitu mereka tidak akan merasa adanya empati kepada orang lain, penghargaan kepada orang lain, karena terus dengan pekerjaan yang manapun seperti yang di perusahaan-perusahaan sekarang adalah tidak mengandalkan hanya intelligence quotient, tapi yaitu dalam perekrutan pekerjaan yaitu harus menguasai ada 3. Kenapa? Yaitu bahwa emotional quotient itu adalah merupakan suatu motivasi. Manusia itu adalah memiliki bakat itu nanti akan dikembangkan dengan emotional quotient-nya, artinya adalah afektifnya, motivasinya. Minat itu adalah yaitu masuk di bagian emotional quotient. Ketika memiliki bakat atau minat, tapi dengan emotional quotient-nya itu tidak terpenuhi atau belum dimiliki, maka dia tidak bisa memaksimalkan bakat dan minat itu. Nah, jadi intinya adalah yaitu bahwa emotional quotient and spiritual quotient itu sangat pengaruh sekali terhadap intelligence quotient. Manusia yang intelligence quotient-nya cerdas, tapi tidak diimbangi dengan emotional quotient dan spiritual quotient, maka dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak bisa memperhatikan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, yaitu dengan sesama atau dengan yaitu dengan yang dimilikinya, atau misalkan dia hanya mengandalkan intelligence, maka dia tidak bisa melaksanakan apa yang ada di dalam dunia pekerjaannya. Jadi bagaimana dia bisa berkompetensi, bagaimana dia bisa berkomunikasi, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungan atau dengan komunitasnya. Karena kalau misalkan berkomunikasi dengan komunitasnya, maka disitulah yaitu emotional quotient-nya adalah bekerja.
atau harus dengan diimbangi dengan emotional quotient, dan subtotal quotient itu adalah apa kaitannya? Itu kaitannya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Subtotal quotient itu adalah apa? Yaitu sebagai energi. Sebagai energi bagaimana melalui manusia itu dengan apa? Dengan cara yaitu ibadah. Dengan cara ibadah itu adalah apa? Yaitu misalkan dengan sholat, dengan puasa, dengan berkomunikasi dengan Tuhan, Allah gitu ya. Selain manusia itu kan bukan hanya berkomunikasi kepada manusia saja. Nah ini kalau dilihat dari spiritual questionnya. Nah maka orang yang sudah menguasai spiritual questionnya, maka dia akan bisa melaksanakan aturan-aturan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, yaitu bukan hanya dengan emosional, dengan nafsunya, atau dia akan bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena dia merasa bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab kepada pimpinan, tapi dia adalah bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bertanggung jawab pada pimpinan, dan intinya adalah bertanggung jawab kepada Sang Holik, yaitu pada Allah. Ini kalau misalkan melihat kepada spiritual questionnya. Jadi itu ya. Jadi intinya adalah apa? Yaitu kecerdasan emotional question dan kecerdasan spiritual question itu sangat pengaruh sekali terhadap apa? Intelijensi question. Ya, demikian jawaban dari pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Ya, gimana? Oke, halo. Sudah terima? Tanggungan ya. Oh iya, iya, oke. Oh masih ada ya. Aduh, tidak terputus nih. Oke, saya jelaskan ya. Ini saya akan tambahkan materi dari saya bahwa kemampuan intelektual adalah apa? Yaitu bahwa kemampuan intelektual adalah apa? Yaitu kemampuan yang diperlukan untuk berkaitan dengan aktivitas mental. Kemampuan ini berkaitan dengan proses berpikir seseorang. Seseorang karyawan yang memiliki kecerdasan intelektual baik, maka baginya tidak ada informasi yang sulit. Semua dapat disimpan dan diolah dan dapat pada waktu yang tepat dan pada saat dibutuhkan diolah dan diinformasikan kembali. Kecerdasan intelektual ini akan mendukung kinerja seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ya, tadi sesuai dengan yang pertanyaan yang tadi dari saudari Savana ya, dan dari saudari siapa ini yang kedua ya. Tadi ini sudah saya jelaskan, dan lanjut adalah kecerdasan emosional dan bentuk kecerdasan yang lain sebetulnya saling menyempurnakan. Nah, disinilah. Jadi kecerdasan intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient adalah apa? Yaitu saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Pada dasarnya, manusia memiliki 3 potensi yang harus dikembangkan dalam menjalankan eksistensi kehidupannya di muka bumi. Ketiga potensi tersebut adalah apa? Yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Pada awal abad ke-20, EQ digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis. Sehingga para psikolog berupaya menyusun berbagai tes untuk mengukur kemampuan seseorang. Menurut teori ini, semakin tinggi EQ seseorang, maka semakin tinggi pula kecerdasannya. EQ pada saat itu sangatlah diagungkan keberadaannya sebagai kunci sukses kehidupan seseorang. Akan tetapi, EQ terbukti tidak selalu menjamin kesuksesan seseorang. Lanjut, pada tahun 1990, penelitian Daniel Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional sama pentingnya dengan
IQ memberikan kecerdasan mengenai perasaan milik sendiri dan juga perasaan milik orang lain. IQ memberikan rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat. IQ merupakan persyaratan dasar dalam menggunakan IQ secara efektif. Kemudian dalam IQ terdapat seperangkat kecakapan khusus yang berupa empati, disiplin diri, dan inisiatif akan membedakan antara mereka yang sukses dan atau yang sebagai bintang kinerja dengan hanya sebatas bertahan di lapangan pekerjaan. Kemudian untuk mensinergikan IQ diperlukan keseimbangan dalam menjalankannya yang dilandasi oleh kecerdasan spiritual. Siapa penemunya yaitu Dana Zohar dan Lan Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna dan nilai value, yaitu apa kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Nah, apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual. Ya, tadi kan sesuai dengan pertanyaan, ada keterkaitan. Nah, di sini ada keterkaitan ya. Di sini adalah apa yang memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif. Sedang IQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu mensinergikan EQ, dan SQ secara komprehensif. Dengan mensinergikan antara rasionalitas dunia dengan kepentingan spiritual, maka kebahagiaan dan kedamaian akan tercapai secara maksimal serta menjadi aset di dunia maupun di akhirat. Ini ada SQ dan EQ diperoleh dari pengalaman hidup seseorang. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan pemahaman yang mendalam dalam karya sastra. Karya sastra tidak pernah berangkat dari imajinasi semata tanpa pelibatan latar belakang kehidupan penulisnya. Kan sastra adalah seorang penulis. Nah, di sini penulis selalu melibatkan pengalaman batinnya. Apa itu batin? IQ ya, emotional quotient, maupun apa yang diyakininya, yakni pelibatan nilai-nilai dan moral. Nah, moral di sini adalah apa? Yaitu merupakan suatu bagian daripada IQ ya, dalam karyanya. Nah, dari sastra itulah penulis mencoba mentransformasikan pengalaman batin apa dengan nilai-nilai kepada pembacanya. Nah, kemudian apa sih kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan bermakna dibandingkan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan. Nah, ini memfungsikan apa? Memfungsikan IQ dan EQ. IQ dan EQ. Secara apa? Secara efektif. Dengan kecerdasan spiritual yang baik, seseorang karyawan akan lebih termotivasi untuk giat bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghindari kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan lanjut adalah dengan kecerdasan. Nah, di sini para psikolog sekarang ini dalam melakukan proses rekrutmen karyawan tidak hanya mempertimbangkan kecerdasan intelektual saja. Tadi seperti yang saya jelaskan awal. Nah, tetapi apa juga kecerdasan lain. Ini ada juga ciri-ciri kecerdasan spiritual, yaitu apa? Mengenai motif kita yang paling dalam, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bersikap responsif pada diri yang lain,
Kemudian mampu memanfaatkan dan mentranscendenkan kesulitan, sanggup berdiri, menentang, dan berbeda dengan orang lain, enggan mengganggu atau menyakiti dan makhluk yang lain, memperlakukan agama cerdas secara spiritual, memperlakukan kematian cerdas secara spiritual. Konsep kecerdasan spiritual dilihat dari tahapan penciptaan manusia adalah, yaitu manusia pada mulanya adalah makhluk spiritual murni. Manusia menetapkan misi manusia untuk bertindak berdasarkan tuntunan Allah yang telah ditiupkan dalam ruhnya, akan menyelamatkan dan akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Manusia diberi potensi intelektual, emosional, dan spiritual. Manusia akan senantiasa tunduk kepada Allah. Manusia diberikan kolbu olehnya, kemudian membuat perjanjian spiritual, perintah mencari dan membaca bukti-bukti yang ada dalam diri dan lingkungan, serta berkewajiban untuk beriman kepada Allah. Ya, inilah materi tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ya, semoga materi yang kami berikan atau yang tadi telah dipresentasikan oleh pemateri atau oleh presentator, ya semoga bermanfaat untuk kita semua, ya, dan semoga kita selalu tetap diberi kesehatan, ya, kemudahan, kelancaran dari segala hal. Mohon maaf atas banyak kekurangan saya, dan sampai ketemu lagi di Kamis yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Ibu. ya, sama-sama. Dia